Shalom saudara, dan ketika saya berdoa, Tuhan berikan beberapa ayat, Tuhan berikan beberapa firman untuk setiap kita pegang, untuk terutama di tahun 2025. Mari kita buka sama-sama Amsal 3 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Saudara, ini sebuah jaminan yang luar biasa yang Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Dia berkata, kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Dan Alkitab juga berkata, engkau tidak akan takut terhadap kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik. Karena Tuhan berkata, Tuhanlah yang akan menjadi sandaran dalam hidupmu, dan kakimu akan terhindarkan dari berbagai macam jerat. Saudara, dan tapi ketika kita menerima ini semua, ada kunci di baliknya, yaitu Alkitab jelas berkata, pertimbangan dan kebijaksanaan tidak boleh menjauh dari mata kita. Tidak sembrono dalam memilih, tapi ambil setiap keputusan berdasarkan pertimbangan dan kebijaksanaan dari Tuhan. Maka ketika saudara lakukan demikian, maka kakimu tidak akan terikat, kakimu tidak akan terjerat, kakimu tidak akan terantuk, engkau tidak akan terkejut karena sesuatu buruk terjadi. Tapi engkau tahu ketika hal yang buruk terjadi pun, engkau tahu ada solusi, ada jawaban yang sudah akan Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Saudara, dan Tuhan bicara, Tuhan berkata, hati-hati di tahun 2025 akan ada banyak jebakan demi jebakan. Saudara, akan ada begitu banyak tawaran mungkin yang akan datang, yang terlihatnya itu baik, terlihatnya itu bagus, tapi Tuhan berkata hati-hati, karena itu bisa menjadi jebakan. Saudara, jika kita ingat kejadian seperti Lot, saudara, hari itu dia melihat, dia memilih sesuatu yang kelihatannya itu seperti taman Tuhan, Alkitab berkata. Saudara, sekalipun dia seperti taman Tuhan, tapi itu bukan taman Tuhan. Saudara, hari ini saudara, banyak orang datang ke saya, dia berkata, kamu mirip kayak papamu. Tapi saya bukan Petrus Agung, saudara. Karena cuman seperti, saudara, saya bisa nangkep ya. Dan ketika hari itu Lot melihat, dia melihat Sodom dan Gomora seperti taman Tuhan. Tapi ternyata itu bukan taman Tuhan, dan apa yang terjadi itu sebuah jebakan, dan itu sesuatu hal yang tidak baik, saudara. Itulah kenapa dia berfirman, dia berkata, jangan mengambil keputusan berdasarkan hikmat manusia, jangan bersandar pada pemandangan kita, karena apa yang kita lihat itu belum tentu benar, saudara. Ada orang, saudara, dia berkata, apa yang kita dengar itu bukan fakta, itu opini. Apa yang kita lihat itu seringkali bukan kebenaran, itu cuma perspektif. Kalau saudara pernah lihat dua manusia berdiri dengan melihat balok yang sama, yang satu berkata ini 4, sisi satu berkata 6. Mereka mau berdebat sampai Maranatha pun tidak akan pernah ada jawabannya, karena di sisi mereka lihat 4, tapi di sisi yang lain mereka berkata 6, saudara. Itulah kenapa apa yang kita lihat itu perspektif, saudara. Apa yang kita dengar itu opini. Dan itulah kenapa kita harus hati-hati, jangan bersandar pada pemandangan kita. Karena menurut kita baik, kita ambil itu. Jangan karena menurut kita itu baik, kita lakukan itu. Karena sekali lagi, mata kita itu bisa menipu. Saudara, kalau hari ini saya punya contoh buat saudara, boleh dikeluarkan gambar yang pertama. Ada gambar Prince Williams, saudara. Oke. Sudah di kejadian nyata, saudara ya, saya mohon maaf beberapa nggak bisa lihat. Tapi
Tapi dari samping, paparazi mengambil foto, para reporter mengambil foto, dan yang terfoto adalah William memberikan jari tengah. Saudara, dan jari tengah itu bukan hal yang baik, saudara. Saudara, hari itu dunia gempar. Orang berkata, kok pangeran kayak begini? Harusnya kan dia pangeran memberikan contoh yang baik. Kok bisa ada seorang pangeran memberikan jari tengah kepada masyarakat? Dan hari itu, satu hari itu, Prince William dihina habis-habisan, dimaki-maki habis-habisan. Tapi tidak lama kemudian muncullah foto yang kedua dari sisi yang lain. Bukan dari samping, dari depan. Ternyata Bapak William lagi memberikan 3 jarinya. Tapi dari samping kelihatannya cuma jari tengah. Tapi begitu dari depan ternyata bukan yang itu yang terangkat. Bukan hanya itu yang terangkat. Tapi Bapak William 3 jari yang ke atas. Dan seketika semua orang yang memaki-maki dia pun mulai terdiam dan malu. Tiwasan tak pisau-pisaui ini pangeran. Ternyata ndak jari tengah, ternyata 3 jari yang dinaikkan. Sudah bisa ngerti sekali lagi, apa yang kita lihat itu belum tentu kebenaran, saudara. Itulah kenapa jangan bersandar pada pemandangan kita sendiri. Karena kadang yang kita lihat sisi yang satu, dan bahkan kita perlu Tuhan, dan hanya Tuhan yang bisa melihat dari berbagai macam sisi. Hanya Tuhan yang tahu pembicaraan yang tersembunyi. Orang itu bicarain saudara di tempat yang tersembunyi, saudara nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Ada begitu banyak hal yang kita sebagai manusia ini nggak ngerti, saudara. Mau kita coba hati-hati sekalipun, bukankah buktinya tetap ada orang yang dirugikan? Ada orang yang kena tipu, ya kan, saudara? Karena kita mau mikir kita sudah sebagus apapun, sepintar apapun, toh manusia tetap bisa tertipu. Tapi itulah kenapa sekali lagi dia berfirman, dia berkata, jangan bersandar pada pemandangan maupun hikmat kita sendiri. Saudara, saya pernah bolak-balik cerita bagaimana hari itu saya memutuskan hal yang paling simpel, milih IPA atau IPS. Di pemandangan saya menghitung diri saya sendiri, saudara. Saya pikir gini, Tuhan, saya ini hitung-hitungan bodol, saya bilang. Biologi tambah amburadul, saya bilang. Saya cuma yang paling bisa adalah memaksa daya ingat saya. Kalau saya begitu, saya mikir, saya milih IPS, itu saudara. Ngapain bunuh diri milih IPA, saudara? Saya akan berkata IPS lebih baik buat saya. Sekolah saya nggak perlu stres, saya nggak perlu ini, saya nggak perlu itu. Tapi hari itu ketika saya datang ke papi saya berharap beliau adalah anak IPS juga. Beliau akan dukung keputusan saya untuk apa? IPS. Tapi hari itu beliau berkata, papi nggak akan kasih kamu masukan. Tapi Tuhan bilang, kamu tahu di hatimu yang paling kecil, kamu tahu Roh Kudus sudah bicara apa. Dan hari itu saya cuma diam. Ya tahu sih, Pi. Roh Kudus bilang apa? IPA. Dan hari itu beliau langsung centang IPA, tanda tangan. Saya mau apa, saudara? Harus tanda tangan orang tua, bukan tanda tangan saya. Dan hari itu saudara, kalau menyesal, awal-awal menyesal. Saya kimia, biologi, saya bilang mau muntah saya bilang. Ini gimana Tuhan? Tapi saya coba. Sudah dari itu jelas itu ternyata di kelas saya dapat anugerah bisa percepatan, saudara. Saya SMA cuma 2 tahun dipercepat, harusnya 3 jadi 2 dipercepat, saudara. Dipercepat semuanya, saya langsung masuk ke kuliah. Saya dapat tawaran ke Singapura. Ya kan saya mikir kalau kuliah di luar negeri kan keren. Saya berkata, wah ini akan membanggakan papi saya. Saya datang ke papi saya, papi, ada tawaran ke Singapura, saya ambil ya. Ini mumpung bisa masuk kuliah dan usia muda. Saya bilang, gak apa-apa ya Bel, ambil Singapura, keren kan. Anak papi ada yang kuliah di luar negeri. Tapi sekali lagi papi saya berkata,
Sudah tanya Tuhan belum? Dari situ saya bilang gini, papi saya ini kok tanya Tuhan. Ini kan masa depan saya. Ya gak apa-apa dong, keren. Tapi hari itu sekali lagi Tuhan bicara di hidup saya doa, saya ambil puasa, saudara. Dan Tuhan bilang begini, ambil kuliahan di kuliahan bapakmu saja, katanya. Saya itu sedih, saudara. Loh, saya kan enak, saudara. Saya kuliah itu ada beberapa orang yang suka ndemetin saya mau ketemu sama papamu boleh ya? Saya bilang, Pak tolonglah Pak, saya lagi jadi mahasiswi di sini. Ya nggak apa-apa, saya butuh ketemu papamu. Saya tolong ini sampaikan ke papamu ya. Saudara, saya temukan itu berkali-kali buat saya males. Dan saya bilang gini, Pi, Tuhan bilang disuruh sekolah papi aja, tapi saya males. Kenapa banyak orang dijadiin sasa pintu mendekat kepada Petrus Agung? Saya bilang, ganggu, Pi, lagi pelajaran diganggu. Dipanggil cuman buat temuin aku sama papimu dong. Minta papimu gambarin dong. Minta tanda tangan papimu dong. Sebaiknya saya kuliah kayak begitu. Dan saya bilang gini, Tuhan saya gak mau. Tapi sekali lagi saya ngucap syukur saya punya papa yang berkata, ayo kalau begitu papa daftarkan kamu ke sekolah. Namanya sekolah dewi ya masuk, saudara ya. Interview orang tua yang datang papi saya. Interview itu bicara masa depan saya ya, saudara ya. Yang terjadi adalah karena interview dengan bapak saya, bahas sampai Indonesia, pendidikan seluruh Indonesia, sampai ke bangsa-bangsa. Saya tanya, Pak, jadi interview saya tidak? Dia bilang, oh enggak jadi, enggak apa-apa, langsung masuk sekolah aja katanya. Saudara, hari itu saya jalani, saya ngucap syukur, saudara. Saya gak jadi pergi ke luar negeri. Kenapa? Kalau saya pergi ke luar negeri, belum tentu ketika papa saya dibawa pulang Tuhan, saya ada di situ, saudara. Saudara, saya berkata, Tuhan, ya, betapa saya bisa sangat menyesali saya memilih untuk kuliah di luar negeri dan saya tidak habiskan waktu yang banyak dengan papa saya. Jadi orang banyak tanya, apa kekecewaanmu yang belum kamu lakukan dengan papa? Banyak. Tapi ada banyak hal yang saya syukuri. Kenapa? Saya memilih untuk mengikut Tuhan, saudara. Kenapa? Yang kita tahu adalah masa lalu kita dan masa sekarang. Tapi Tuhan kita tahu masa lalu, sekarang, dan masa depan kita. Hanya Tuhan yang tahu, saudara. Itulah kenapa sekali lagi dia berkata, jangan sandarkan dengan pengertianmu sendiri, pemandanganmu sendiri, tapi bersandarlah pada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai penentu arah dalam hidupmu. Pastikan itu waktu Tuhan dan bukan keinginan kita sendiri. Sekalipun orang-orang mendorongmu untuk melakukannya, tapi kau harus tetap berfokus hanya kepada Tuhan dan tanya Tuhan, saudara. Saudara, tanya Tuhan itu kelihatannya khotbah simple, tapi berapa banyak itu yang paling sukar dilakukan oleh kebanyakan orang. Kenapa? Kita pikir seringkali kita lebih hebat, lebih ngerti daripada Tuhan kita. Tapi lihat contoh nyata Yesus di dunia ini. Saudara lihat Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Sudah lihat perkataan Yesus, dia berkata saatku belum tiba, waktuku belum tiba. Kenapa? Yesus kenal betul akan rencana Bapaknya di surga. Dia tahu yang dia lakukan semua ini bukan ide Yesus sebagai manusia, tapi semua adalah bagian dari rencana Bapaknya di surga. Dia tahu dia hidup, dia bergerak harus sesuai dengan apa yang Bapa inginkan. Dan dia berkata kepada ibunya Maria, ibu, apa yang kau mau dengan aku? Waktuku belum tiba. Sedangkan yang lain, Maria mendukung Yesus. Ya kan saudara? Itu loh, nak, anggurnya kurang. Kamu bisa lah ngubah air jadi anggur. Maria itu tahu betul siapa Yesus, saudara.
Dia tahu ini anak lahir bukan dari dua manusia, tapi itu lahir dari roh. Maria tahu betul kuasa, power, urapan yang ada dalam hidup Yesus. Dan Maria mendukung Yesus dan berkata, ayo Yesus. Tapi hari itu seakan-akan dia mau berkata, kalau yang di atas belum kasih lampu hijau, aku gak bisa ngapa-ngapain. Kalau waktuku belum tiba, aku tidak akan bergerak. Dan Yesus hanya bergerak sesuai dengan apa yang Bapa inginkan. Saudara, orang boleh yakin kita ini bisa, saudara. Orang boleh yakin kita ini sudah waktunya. Orang boleh yakin ini jalan yang terbaik. Tapi jangan biarkan itu menggerakkan kita untuk mengambil sebuah keputusan. Tapi saya sungguh berdoa, tahun ini penggerak keputusan kita cuman Tuhan. Penggerak keputusan apapun dalam hidup kita cuman Tuhan. Karena kalau Dia yang memerintahkan, Dia juga yang akan bertanggung jawab. Kalau Dia yang memerintahkan, Dia juga yang akan menyediakan. Kalau Dia yang memerintahkan, ada jaminan yang Dia sediakan di tengah-tengah kita. Tapi sekali lagi, yang harus menjadi penentu penggerak kita cuman Tuhan. Saudara, saya belajar ini menurut saya dengan cara yang tidak enak, saudara. Saudara, di tempat kami saya juga punya SRK, saya juga buka SRK Semarang, saudara ya. Saudara, dan kami mengucap syukur tahun ini Tuhan beri kami tempat untuk bertahan 1 tahun, saudara. Tidak usah pindah kemana-mana. Saya cerita bolak-balik dengan saudara, nomaden, pindah-pindah terus, saudara. Itu sampai sound system gotong, semua digotong, alat musik gotong, alat nari gotong, saudara. Hampir-hampir gak pernah kita punya tempat satu stay untuk lama 1 tahun, gak pernah. Tapi saya mengucap syukur tahun ini Tuhan kasih kami 1 tempat untuk bisa stay selama 1 tahun, saudara. Saudara, kalau kemarin saudara datang di bulan November, saudara, kalau kapan ada waktu, saudara datang lagi ke tenda lawatan, berubah, saudara. Beberapa orang yang datang November, dia datang lagi kemarin, dia kaget dan dia melihat semuanya, dan saya berkata, ini bukan tuh saya, ini Tuhan, saya bilang. Saudara, dan ketika itu ada begitu banyak orang yang dari dulu, saudara, suka mendukung saya. Dia berkata, ayolah kamu bisa jadi gereja, ayolah kamu jadi pendeta, jangan mau jadi evangelis terus-terusan. Padahal menurut saya nggak ada yang memalukan dari menjadi evangelis, saudara ya. Jadi penginjil itu keren menurut saya, pindah. So, ayolah kamu buat ini, kamu buat itu, buat ini, buat itu. Dan semua embel-embelnya berkata, kamu pasti bisa, saudara. Saya diyakinkan begitu banyak orang, kamu pasti bisa. Dan ada orang-orang yang, nanti aku dukung, nanti aku bantu, nanti aku begini. So, saya mau bersaksi di depan saudara ya. Kalau manusia yang memerintahkan, itu nggak ada jaminannya. Kenapa? Waktu saya baru nyoba sedikit dari yang diminta, menguap seperti angin orangnya. Dan tidak pernah saya jumpai lagi. Saudara, tapi kalau Tuhan yang memerintahkan, Tuhan jamin. Tuhan perintahkan buat tenda lawatan, Tuhan bilang stay di tempat itu, tanah itu 1 tahun. Saudara, hari ini AC, saya berkata itu Tuhan semua yang kasih. Dalam waktu 1 minggu AC Tuhan beri. Kita butuh LED, Tuhan kasih LED. Kita butuh kursi, saudara, supaya gak perlu sewa kursi, Tuhan kasih kursi. Saudara, dan ketika Tuhan yang memerintahkan, Dia juga yang menyediakan. Itulah kenapa ketika Dia berkata kepada murid-muridnya, beri mereka makan, bukankah penyediaannya itu ada? Apa? 5 roti dan 2 ikan. Apapun yang Dia perintahkan selalu ada penyediaannya. Tapi kalau manusia yang kita dengarkan dan menjadi penggerak, gak ada jaminannya, saudara. Kenapa? Sama-sama manusia. Tapi ketika sudah dengar masukan orang dan kau tanya ke Tuhan, dan Tuhan beri lampu hijau, Dia beri jaminan buat setiap kita. Saudara, saya berkali-kali melihat ada orang-orang yang bergerak karena perkataan manusia. Dan orang-orang itu berkata, kami dukung. Hari ini orang yang berkata dukung hilang. Saudara, berharap apa dari manusia? Orang yang sama teriak ke Yesus, Hosana, Hosana. Orang yang sama teriak berkata, salibkan dia. Manusia.
Saudara mau berharap apa dari manusia? Itulah kenapa dengar masukan dari orang itu baik, saudara. Tapi ketika itu keputusan terakhir dan final, itu harus Tuhan. Harus Tuhan. Saya berkali-kali bersaksi di depan saudara. KKR di Soe, apakah kita mulai dengan punya uang? Enggak sama sekali. Tapi saya tahu ketika Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang menjamin dan menyediakan. Tapi kalau manusia yang nyuruh, saudara, orang manusia itu bisa lupa kok. Saya ini berkali-kali ngalami ketika setiap kali saya mengandalkan manusia ya saudara. Saya ditelepon, aku mau berkati ya 10 atau mungkin berapa ratus kilo beras. Siap. 2 tahun kemudian belum pernah ketemu berasnya di mana. Alias apa? Belum pernah nyampe. Itu saudara. Tiap kali saya bergantung ke manusia, aku kirim ya. Ada angpau. Wah, mumpung kita mau sinja, ada angpau buat kamu. 2 tahun kemudian tetap belum datang, saudara. Dan apakah saya marah? Saya memilih tidak marah. Kenapa saya tahu itu? Manusia. Tapi kalau Tuhan, Dia Tuhan yang tidak pernah melupakan janji-janjinya. Saudara mau sudah lupa pun Dia tidak pernah lupa. Saudara sudah nggak pernah ingat pun Dia Tuhan yang tetap mengingat. Saya dulu waktu TK ditanyai waktu SD, gede mau jadi apa? Jadi guru dan jadi pendeta. Gede ingat gak? Ya nggak ingat toh saudara. Tapi Tuhan ingat. Dan Tuhan kabulkan saya pernah jadi guru sementara saudara ya. Karena ada jadwal khotbah nggak bisa, muridnya keteteran saudara. Saya akhirnya memutuskan untuk nggak jadilah, kayaknya saya nggak bisa jadi guru. Harus salah satu dan saya memilih untuk jadi hamba Tuhan hari ini. Ingat gak? Gak ingat, tapi Tuhan ingat. Ada orang-orang yang dulu waktu kecil cuma pernah berkata, Tuhan aku kepingin ya, aku pengen liburan. Kemana? Aku pengen ke tempat yang ada saljunya. Dia sekian puluh tahun sudah berlalu, kita pun gak ingat. Dan tiba-tiba ada orang yang dia berkata, tiba-tiba hari ini aku menginjak salju. Dan Tuhan berkata, bukankah aku ingat janjiku? Bukankah aku dengar setiap doamu? Bukankah aku yang tetap mengingat akan blessingku dalam hidupmu? Saudara, kita punya Tuhan yang tidak pernah lupa. Tapi sekali lagi saya sungguh berdoa, jangan biarkan kita yang memutuskan. Apalagi saudara, orang lain yang memutuskan. Ingat, kalau Dia yang menyuruh, Dia yang akan menjamin setiap kita. Itulah kenapa ayat Amsal 4 ayat yang ke-20 dia berkata, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, perhatikan, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara, setiap kali kita pegang akan janji Tuhan, setiap kali kita memilih untuk mengarahkan mata kita, telinga kita kepada firman-Nya, saudara, maka percayalah Dia akan berkata, itu akan menjadi kehidupan bagi kita dan menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Saudara, ketika saya berdoa, saya berkata, Tuhan, apa salah satu kunci yang mau Kau bagikan buat setiap kita? Dia cuma berkata, nak, perhatikan firman lebih banyak. Tahun ini naikkan pasal khotbahmu, baca firman lebih banyak, dengarkan firman lebih banyak, supaya itu akan menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Pegang terus akan setiap firman Tuhan. Ada setiap janji, setiap ayat yang Tuhan beri, jangan diabaikan, tapi catat, saudara, simpan di hatimu. Saudara, itulah kenapa tadi saudara dibagikan ayat, saudara. Saudara, Tuhan jelas berkata untuk tahun ini SHRK, setiap bulan saya akan berikan ayat buat saudara. Saudara, saya akan sungguh-sungguh berdoa setiap ayat setiap bulannya, dan saya berdoa itu menjadi kekuatan dan menjadi pegangan firman-Mu selama 1 bulan ini. Saudara, dari hari itu ketika Tuhan berkata, nah ayo perbanyak firman. Saudara, setiap kali saya nyetir Semarang Jakarta,
Kalau saya Semarang, Surabaya, saya suka nyetir. Saya dengarkan lagu, saudara. Tapi kemarin Tuhan berkata, ganti. Setengah perjalanan kamu dengarkan firman Tuhan. Saudara, dan saya paksa diri saya apa enggak tambah ngantuk? Ya lumayan sebenarnya, saudara. Tapi saya belajar naat, saudara. Dan ketika saya dengar firman lebih banyak, saya dapat kekuatan demi kekuatan. Saya dapat jaminan demi jaminan. Saya dapat seperti pelita buat hidup saya. Saudara, saya sungguh berdoa tahun ini kejar firman Tuhan lebih banyak lagi, saudara. Jangan diabaikan. Saudara, bahkan dari tahun-tahun lalu setiap apapun EZRK manapun, siapapun saya pergi kemanapun, saya catat setiap firman. Nggak ngapain setelah 1 tahun, bahkan sebelum 1 tahun, beberapa minggu kemudian saya buka, saya baca ulang, saudara. Saya baca lagi, dan saya temukan ada begitu banyak janji yang kalau saya tidak perhatikan, saya bisa miss. Tapi sekali lagi, dengarkan firman Tuhan, tangkap firman Tuhan lebih banyak lagi, saudara. Karena firman Tuhan juga seringkali dibandingkan dengan madu, saudara. Saudara, kenapa? Karena saudara mengerti bahwa madu itu nggak bisa expired. Madu yang asli itu nggak pernah expired. Ada penemuan madu berumur 3.000 tahun dan tetap bisa dimakan. Jadi artinya apa? Madu itu nggak bisa expired. Dan ketika firman selalu dikaitkan dengan madu, artinya firman Tuhan itu tidak pernah expired. Firman Tuhan itu nggak pernah kadaluarsa. Perkataan Tuhan dan janji Tuhan itu bersifat alive and active. Itu selalu hidup dan aktif. So itulah kenapa kalau saudara hari dengar, ya, saya selama ini dengar khotbah Kong Yusa, saya dengar khotbah papa saya, kelihatannya kayak khotbah barusan, saudara. Dan saudara mau dengar itu khotbah mungkin dari puluhan tahun yang lalu pun, itu akan tetap bisa hidup. Kenapa? Bukan karena orangnya, tapi karena firmannya. Karena firman Alkitab berkata bersifat alive and active. Itu hidup dan aktif dan tidak ada tanggal kadaluarsanya. Saudara bahkan dapat firman dari bayi pun, hari ini saudara umur 40 tidak pernah expired. Tidak pernah ada kadaluarsanya. Karena firman Tuhan itu ya dan amin, dan terus berlaku dalam hidupmu sampai selama-lamanya. Bahkan ketika engkau sudah pulang pun, firman untuk keluargamu itu tetap nyata, saudara. Saudara, ketika Tuhan dengan papa saya, Tuhan berikan janji-janjinya. Tuhan memelihara hidup papa saya, dan saya tahu firman itu bukan cuma buat beliau, tapi untuk keluarganya. Hari ini saya mau bersaksi depan saudara, cucunya pun mengalami itu. Kenapa? Firman Tuhan itu nggak pernah expired, saudara. Saudara, berkali-kali saya pernah cerita, saudara. Saya mau pergi pelayanan ke Bandung hari itu. Dan sebelum saya berangkat ke Bandung, saya pamit dengan keponakan saya. Saya bilang, pamit ya, mau pergi. Saya bilang. Saya ditanya sama Judah yang nomor 2, mau kemana? Mau ke Bandung. Dan dia bilang, aku mau titip dong. Saya mau titip apaan nih anak? Saya bilang, anak kecil tahu apa tentang Bandungnya, saudara? Mau titip apa, Judah? Mau titip poki, katanya. Saya bilang, kamu apa itu poki? Iya, sudah tahu poki, makanan snack itu loh, saudara, poki. Dan saya berkata, oh iya, nantilah saya beliin. Saya mikir ya nanti ada Indomaret dekat rumah. Saya pulang dari Bandung bisa mampir, saudara ya. Kan poki Bandung, poki Semarang kan sama, saudara. Saya pikir ya gampang lah nanti saya itu. Begitu saya masuk ke hotel, saya diberi snack. Bisa-bisa di tengah-tengah itu nyelip ada 2 poki. Saya sampai mikir, baru kali ini saya dapat poki. Saya bilang, selama ini saya nggak pernah dapat poki. Saya telepon dia, saya video call, saya bilang, Judah lihat, Tuhan kasih Judah poki. Dulu, wah dia happy, dia tanya kapan pulang, ya. Sabar, baru juga nyampe. Lah, pelayanan dulu, tunggu ya. Oke, malamnya saya pelayanan, saudara. Di tengah-tengah saya khotbah. Saya selesai, ada orang itu, entah mungkin dia dengar khotbah saya turun dari mimbar, ada orang lari-lari. Saya bilang, kenapa kamu lari nih?
aku mau beliin poki buat kamu. Dapat 5 poki. Saya bilang, Tuhan lah kok banyak banget ini. Saya bisa dimarahin mamanya bawa poki banyak begini. Sudah selesai, saya perjalanan pulang rumah. Ini benar-benar nyata. Saya nyampe ke rumah, ada orang chat saya. Dia bilang, aku dengar Judah suka poki. Ya, sudah dapat ini 7, saya bilang. Kebetulan saya toko snack. Maksudnya bagaimana? Saya kirim ya 1 dus ke rumahmu. Nyampe beneran sudah. Nyampe ke rumah saya buka poki semua. Sudah lihat, wah kamu beli banyak. Enggak beli, saya bilang. Ini Tuhan cuma minta poki loh saudara. Tuhan ngirim toko snack, saudara bayangin. Dia kirim 1 buat dia happy. Mamanya yang sudah uring-uringan, coklat terus ya. Kita simpan saudara ya, dibagi ada jatahnya. Terlalu banyak. Yang kedua Jet sama. Dia datangin saya, dia bilang, Jet kepingin makan sushi. Saya bilang, mohon maaf Bapak, lagi ngirit. Saya bilang, jangan sushi ya, udah makan yang di rumah aja. Bikinin apa? Telur kecap mau? Ya. Untung keponakan saya ini rendah hati saudara ya. Boleh katanya, sushi dengan telur kecap aja kalah saudara ya. Boleh telur kecap katanya ya. Nanti masakin ya telur kecap. Oke. Tapi saya lihat wajahnya itu tetap kepingin, kelihatan lah saudara ya. Anak ini kepingin sushi saudara. Saya bilang, Jet, belajar berdoa ke Tuhan Yesus. Dia berdoa, Jesus, I want sushi. Yesus, aku mau sushi. Dia masuk ke kamar seperti nothing happen. Selesai, saya nggak lanjutin, saya bikin khotbah, saya belajar firman. 5 menit kemudian ada orang telepon saya. Dia bilang, temanku barusan buka restoran, makan yuk. Kamu ajak keluargamu ya. Saya tanya, restoran apa? Restoran Jepang. Ada sushinya di dalam. Saya bilang, ya udah boleh. Saya bilang, kamu tak traktir, bawa keluargamu. Saya tutup telepon, saya masuk kamar, saya bilang, Jet, ayo kita makan sushi. Tapi karena anak ini baik, dia bilang, loh katanya lagi ngirit. Gak apa-apa, gak usah sushi. Gak, Jet, Tuhan jawab doamu. Saya bilang, ada orang mau ajak kita makan sushi, ayo kita makan sushi. Wah, dia lompat dari kasur, ganti baju. Dia bilang, thank you Jesus. Ganti baju, siap paling pertama makan sushi. Sudah bayangin, cuma dari yang sekecil itu. Saudara, anak saya Ruth, dia itu hampir-hampir, kadang saya juga suka lupa beliin celana panjang saudara ya. Dia suka nari, dia nggak suka celana yang kobor-kobor yang rada kayak legging saudara. Saya nyari yang ukuran dia itu sulit lah di Semarang. Saya nyoba berapa kali di Jakarta, kok mahalnya minta ampun saudara ya. Saya mikir, jadinya saya pakai apa yang ada. Saya bilang, nggak apa-apa ya Ruth ya, pakai dulu, nanti kalau udah nggak muat baru kita beli. Saudara, dan dia itu hari itu saya lihat tuh, dia nari caranya itu udah cingkrang saudara. Rada tambah tinggi, tambah cingkrang. Saudara tahu, saya pergi ke Surabaya waktu itu. Tiba-tiba selesai kebaktian, saya turun, ada orang gini, aku bawa hadiah buat kamu. Wah, saya senang, katanya buat saya. Saya buka, loh kok kecil ya, kan gak mungkin buat saya celananya. Dia bilang, iya ini buat Ruth. Saya lihat celananya 2. Wah, saya bilang, Ruth lihat nih, Tuhan kasih kamu celana. Saya pulang Christmas saudara, ada penari saya kirim, dia sekolah di luar negeri, dia kirim hadiah Christmas. Tulis coba, ini buat Ruth. Saya buka apa ya? Celana. Saudara, jadi hari coba ini untuk celana aja Tuhan tetap pegang janjinya. Ini cucu loh saudara, cucu. Tapi itulah kenapa saya tahu firman Tuhan itu gak pernah expired. Sekalipun mungkin papa saya sudah pulang ke surga, tapi firman-Nya tetap berlaku untuk keluarganya. Saya melihat penyertaan Tuhan, cuma minta poki aja. Tapi mohon maaf, habis ini tolong jangan kirimi poki saudara ya. Saya sudah dimarahi kebanyakan coklat anaknya, jadi tidak giras saudara ya. Saya jangan kirimi salah. Sudah baik, cuma masalah poki, sushi, celana, baju tidur loh saudara. Saya tuh gak pernah beli. Tiap kali udah mulai kesesekan, Tuhan bisa kirim orang, saya ini baju tidur
tidur buat Ruth. Bayangin ada orang yang pernah datang ke saya bilang gini, Sa, aku nggak tahu kenapa mukaku kebayang-bayang muka Ruth terus katanya. Saya bilang, loh kenapa? Nggak tahu. Lu pernah ketemu gak pernah anaknya yang mana? Yang ini. Nah kan saya takut maksudnya beda ya saudara ya. Ini benar gak tante mukanya? Benar. Dia bilang ini Tuhan bilang suruh kasih ini blessing buat Ruth. Saya sampai batin, loh Tuhan yang pelayanan saya kok yang dapat duit anak saya saudara. Tapi itu Tuhan. Dan saya tahu kenapa hidup saya dan hari keluarga saya dipelihara oleh Tuhan. Kenapa firman-Nya berkata keluargamu akan tetap dipelihara di tangan Tuhan. Janjinya, firman-Nya itu ya dan amin. Itulah kenapa setiap firman jangan cuma diabaikan saudara, tapi benar-benar tangkap di hatimu, simpan di hatimu. Dan kau berkata, Tuhan biarkan firman ini menjadi pelita di kakiku. Dan saudara akan melihat ada kehidupan dan ada kesembuhan bagi tubuh saudara. Habis saudara, hari ini juga Tuhan berikan ayat berkat buat saudara. Yesaya 41 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Dan kita berkata sungai-sungai akan memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata air membual di tengah dataran. Bahkan di tengah-tengah padang gurun sekalipun, Tuhan akan mengubah semuanya menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Artinya apa? Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Orang mengalami kekeringan, kita akan justru semakin membual-bual mata airnya. Orang berkata ini tahun resesi, kita akan mengalami resepsi dengan Tuhan kita. Orang lain mengalami apapun, hidup kita akan dibedakan karena Tuhan ada dalam hidup setiap kita. Dan dia berkata Tuhan akan menanam pohon aras di padang gurun. Kita berkata orang benar akan bertunas dan bertumbuh subur sama seperti pohon aras saudara. Artinya bahkan di tengah-tengah padang gurun dunia, kita akan tetap berdiri dengan kuat, bahkan bisa tumbuh di tengah-tengah padang gurun yang panas. Kenapa? Akarnya menjalar begitu kuat sampai menemukan sumber air saudara. Kemarin Cirepka khotbah di hari Minggu di tempat kami. Berakar itu artinya engkau mencintai firman lebih dari apapun. Engkau mengakar ke bawah. Ketika engkau mencintai firman, engkau makin kenal Tuhan, akarmu makin kuat saudara. Maka cuaca dingin apapun engkau akan tetap kuat berdiri. Cuaca panas apapun engkau akan kuat berdiri. Kayunya pun kuat. Kenapa? Ada the living water, ada air yang hidup, ada dalam hidup setiap kita. Dan ketika kita terus mengakar dan mencari sumber air itu, percayalah tidak ada kekeringan dalam hidupmu. Tapi hidupmu akan menjadi mata air yang terus membuah. Bahkan hidupmu akan sampai menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat, cintai firman saudara. Kita akan dibedakan dengan luar biasa. Tapi sekali lagi ujung-ujungnya mereka akan berkata grace, grace to it. Ada anugerah atas orang itu. Kita berkata kenapa Tuhan beri supaya orang melihat, mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang menjadikan dan membuat semua ini menjadi nyata. Hidupmu akan menjadi kesaksian yang ajaib untuk begitu banyak orang. Hidupmu akan menjadi kesaksian bagaimana mujizat terjadi dalam hidupmu, dan semua orang akan berkata itu Tuhan. Saudara, kemarin ketika ada salah seorang teman kami datang dari Jakarta, dia masuk ke tenda lawatan pertama kali, dia berkata, Sa,
Aku tahu ini semua bukan karya manusia. Dia bilang, aku lihat AC, aku lihat Tuhan. Aku lihat paving, aku lihat Tuhan. Aku lihat kursi, aku lihat Tuhan. Aku lihat LED, aku lihat Tuhan. Dan dia berkata, aku tahu semua ini adalah karya Tuhan. Saudara, dan saya sungguh berdoa, saudara akan mengalami yang sama, bahkan jauh lebih dahsyat. Engkau akan mengalami mujizat demi mujizat yang orang berkata tidak mungkin, tapi kita berkata with God nothing is impossible. Orang berkata wah kita mati, tapi kita akan mengalami kehidupan yang luar biasa. Orang berkata wah ini akan kering, tapi kita akan menjadi orang yang terus mengeluarkan mata air. Dan kita akan seperti Danau Galilea yang menyebarkan mata air itu kemanapun. Engkau, hidupmu akan menjadi berkat untuk orang-orang di sekelilingmu. Ingat, jangan jadi laut mati yang menyimpan semua airnya untuk dirinya. Engkau akan mati, saudara, kebanyakan garam. Tapi ketika kau jadi Danau Galilea, engkau sebarkan ke kanan dan ke kiri, engkau terus jadi berkat. Akan ada kehidupan juga yang akan mengalir dalam hidup saudara dan saya. Habis sekali lagi, firman-Nya cukup jelas, cukup simple. Firman Tuhan lebih dari segalanya. Cintai firman Tuhan lebih dari segalanya. Apapun firman yang saudara dapat hari-hari ini, bahkan selama 1 tahun ke depan, pegang itu sampai garis akhir. Karena sekali lagi, dari begitu banyak hamba Tuhan, dan saya sendiri pun juga dapat yang sama. Ini tahun joy and harvest. Ini tahun sukacita, kebahagiaan, dan penuaian besar-besaran. Tuhan memahkotai tahun ini, artinya sebuah kemenangan akan menjadi bagian kita. Dan Dia memahkotai kita dengan hasil dan panen yang begitu melimpah, saudara. Apapun yang terjadi di jalan sulit pun, Alkitab berkata akan tetap berjalan yang berkelimpahan dalam hidup setiap kita. Apa ini? Jaminan Tuhan. Ingat, jaminanmu. Jangan sembrono mengambil keputusan. Tanya Tuhan. Jadikan Tuhan penggerak dalam hidupmu.